Oke. Sudah dapat semua Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Bisa sama-sama kita baca ya. Ayat 17 sampai 32. Ya, tema kita hari ini si pembawa kabar baik. Saya bacakan buat kita dari ayat 4, ayat 17 ya. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Ya. Nanti kita ganti-gantian. Saya baca sampai ayat 20 ya. Nanti Mona bisa 21 sampai 25. Bisa ya, Mon? Bisa, Bang. Oke. Nanti 26 sampai 30 Windy Manik ya. Iya, Bang. Oke. Nanti Kevin 31 sampai 32. Oke, demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan kepadamu, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka telah menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sama anggota. 25 silakan Mona. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Oke, nah Windy 30-31. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. 32, Josephine. Sebentar ya, bentar. Efesus 4 ayat 32. Dapat? Iya, dapat. Ayat 32 ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oke, kita kembali ke bahan kita ya. Efesus 4:17-32 itu bicara tentang manusia baru, ya. Pemberita kabar baik, kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan, saudara, dan tugas kita menjadi pemberita kabar baik, karena Yesus pemberita kabar baik, ya. Kristen artinya pengikut Kristus, kita meneladani kehidupan Kristus. Dan salah satunya, gaya Kristus adalah memberitakan kabar baik. Pemberita kabar baik juga harus pemberitanya yang baik, tentunya ya. Kenapa? Cara memberitakan pun yang baik,
sehingga kabar baiknya diterima dengan optimal. Ya, kabar baik memang harus diteruskan, diberitakan, dibagikan, ya, berlawanan dengan kabar buruk yang mendatangkan ketakutan dan kegalauan. Kabar baik memberi kelegaan, menyegarkan pikiran, membangun semangat, membangkitkan harapan, dan meneguhkan iman. Siapapun bisa menjadi rekan sekerja Allah untuk menyampaikan kabar baik. Tuhan dapat memakai siapapun menjadi alat menyebarkan berita sukacita. Karena setiap manusia pada dasarnya diciptakan Allah untuk membawa kabar baik, yaitu berita damai sejahtera, berita keselamatan. Haleluya, saudara ya. Ya, kitab Injil Yohanes dalam pasal 20 mencatat bahwa Maria Magdalena menjadi saksi mula-mula bahwa Yesus telah bangkit. Kemudian ia membagikan kabar sukacita itu kepada para murid yang lain. Dia katakan, "Aku melihat Tuhan." Ya, para murid terkejut dan pada awalnya sempat ragu, namun Tuhan Yesus sendiri yang meneguhkan kesaksian Maria Magdalena dengan kehadirannya di tengah-tengah mereka. Namun masih ada satu orang yang belum percaya akan kebangkitan Kristus. Orang tersebut adalah Thomas. Thomas mewakili perasaan dari banyak manusia yang belum percaya kalau tidak melihat bukti yang bisa didengar, dilihat dan diraba. Terlebih manusia modern yang tidak percaya hal-hal yang sifatnya tidak rasional, di luar nalar. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati bisa bangkit, ya? Sekali lagi Tuhan hadir mengatasi ruang dan waktu, ya. Yang tadi seperti pujian kita, kalau Allah hadir di sini, Dia omnipresent, Allah bisa hadir dimanapun, ya. Untuk itu Tuhan menjawab keraguan Thomas. Kedatangannya melegakan hati Thomas, meneguhkan iman percayanya dan menguatkan semangatnya. Amin, saudara. Sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Injil Yesus Kristus, maka kita adalah manusia baru yang ditugaskan dengan amanat agung untuk meneruskan kabar baik ke seluruh dunia dimanapun kita berada. Kita adalah sahabat Kristus dan salah satu buktinya adalah kita menjadi rekan sekerja Allah untuk memberitakan kabar baik. Amin. Kemudian di sini, kabar yang baik akan lebih mudah diterima jika disampaikan oleh dan dengan satu pembawa kabar yang baik. Nangkap saudara ya, kalau pembawa kabarnya nggak baik, akan susah diterima. Ya, tapi kalau pembawa kabarnya itu baik, orang gampang menerimanya. Kemudian juga cara menyampaikan kabar dengan baik. Kalau kabarnya baik, tapi cara kabarnya disampaikan tidak baik, bisa berbeda yang disampaikan. Oke? Sekarang bagaimana menjadi pemberi kabar yang baik, saudara? Ya, tentu Yesus menjadi tolak ukurnya. Ya, banyak orang gini bilang, bagaimana sih memberitakan Injil? Bagaimana kami susah, kami nggak mengerti, kami nggak paham. Tapi harus satu pertama dulu, pemberitanya itu harus juga baik. Ya, contohnya misal saya membawa kabar, oh luar biasa ini, mau memberitakan kabar bahwa Indonesia akan semakin makmur, ada banyak orang-orang yang semakin kenal Tuhan. Tapi saya orangnya sambil mabuk-mabukan, memberitakannya orang pun nggak yakin bagaimana memberitakan kabar baik. Ini lagi mabuknya ini mungkin. Yang kedua, caranya mungkin nggak baik. Mau bilang, oh Indonesia lagi di laut Tuhan, tapi sambil marah-marah, saudara. Ya, marah-marah, kabarnya baik, tapi cara nyampaikannya nggak baik, gitu loh. Jadi hasilnya nggak optimal, ya. Mari kita lihat. Kita kembali ke ayat di Efesus tadi, saudara. Efesus 4 ayat 17 sampai 32, ya. Yang pertama, pemberita kabar baik, hidup baru meninggalkan perbuatan jahat yang lama. Sebagai sahabat Kristus yang telah bertobat dan lahir baru, hendaklah hidup kita terus dibaharui menjadi seperti karakter Kristus. Meninggalkan karakter dosa kita yang lama. Jika dulu kita mudah sakit hati, biarlah sekarang kita pemaaf. Agar orang melihat perbuatan kita dan memuliakan Bapa di sorga. Kita bisa lihat dalam ayat yang di Efesus tadi, kita di awal itu yang 17 sampai 24. Ya. Ayat 17 dikatakan,
Sebab itu kukatakan, kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya sia-sia. Amin. Jadi kalau kita memberitakan kabar baik, kita harus mengubah lebih dulu hidup kita. Amin. Yang seperti contoh tadi, kalau saya dulu mudah sakit hati, saya harus jadi pemaaf. Kan nggak mungkin saya beritakan, mari kasihlah samamu, kasih itu sabar, kasih itu memaafkan, tapi saya tidak memaafkan. Orang tidak akan mau dengar. Yang pertama tadi, hidup baru meninggalkan perbuatan jahat yang lain. Roma 12:32 dikatakan bahwa berubahlah oleh pembaruan budimu. Hari per hari, waktu demi waktu kita semakin baik. Tidak ada yang instan. Ya, orang mengenal Kristus tidak menjadi lupa ingatan, saudara. Tapi begitu orang terima Yesus, dia diberi kekuatan untuk hidup kudus, dan hari per hari kita ditempa, disempurnakan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua apa, saudara? Jujur. Pemberita kabar baik harus jujur. Di ayat 25 dikatakan, karena itu buanglah dusta, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Kejujuran adalah hal yang mahal saat ini. Begitu banyak orang berdusta demi kepentingan diri sendiri, mencari alasan dan berbohong untuk menutupi kesalahan. Sangat sering dilakukan orang dunia. Tapi biarlah kita terus menjadi pribadi yang jujur dan bisa dipercaya banyak orang. Ya, sering orang kalau ada kepentingannya bohong, ya, menipu dan seterusnya. Yang minimal tadi itu ya, orang cari alasan. Misalnya, kenapa terlambat? Ya, iya tadi macet, iya tadi ini, dia udah berbohong lagi, ya. Tapi biarlah kita jujur. Kejujuran apa adanya, ya. Jujur juga tetap harus dengan sikap yang baik. Dulu saya ada kenal orang, dia umurnya setahun di atas saya dan kuliah duluan. Saya tuh ngulang setahun, nggak tamat-tamat. Saya udah tamat, dia nggak tamat-tamat. Dia bilangnya, kok nggak tamat-tamat? Iya bro, aku kalau ujian nggak mau nyontek, aku jujur, kita kan anak Tuhan Yesus, katanya gitu. Ya jujur, tapi harus belajar, saya. Jangan ya kan, nggak mau nyontek itu bagus, tapi juga harus belajar, gitu ya. Jujur juga dengan karakter yang baik, saudara. Ya, pemberita kabar baik harus jujur. Orang kan lihat, oh Windy Manik ini jujur, Mona Lisa jujur ini, Rio jujur, Andreas Jebuat jujur, kita semua jujur. Yang ketiga apa? Ini saudara, tidak pemarah. Ya, hari-hari ini kita akan lihat begitu banyak orang yang semakin marah, ya. Anda bisa lihat penjara itu over capacity, sudah lebih dari kapasitasnya, ada yang 800%. Ya, kecelakaan, kejahatan kecil, ya dipukul, lapor polisi, dimaki, lapor polisi, ya gampang-gampang marah, ya saudara. Ya, di ayat 26-27 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan pada iblis. Saya teringat, ya, tentang ayat firman Tuhan yang berkata begini, saudara. Jika seorang menampar pipi kirimu, pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Pernah ada baca ayat itu? Ya, tadi saya ada sharing juga. Kita mari bahas sama-sama. Ya, ada yang bisa baca ayat itu, ada yang ingat ayat itu. Itu di Perjanjian Baru. Ya, kemudian jika ada yang menggugat engkau karena bajumu, berikanlah juga jubahmu. Kemudian jika ada orang memintamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil dengan dia. Apa maksudnya, saudara? Kira-kira, apakah kita orang Kristen kalau dia apa-apain diam saja? Kalau gitu apa gunanya kami pengacara ini sama Rio ini, kami sama-sama pengacara. Kalau ada klien, sudahlah, berikanlah pipi kananmu, gitu ya. Bisa nggak makan kita, ya yo, kalau semuanya mengampuni. Bagaimana? Ya, kadang-kadang saya melihat ada nggak paham. Jika ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ya, kita lihat di sini di penjelasannya. Di akhir zaman kasih menjadi dingin, ya, sehingga semakin banyak orang yang marah bahkan menjadi pemarah.
Bukan berarti kita tidak boleh marah, saudara. Marahlah atas dosa dan tetap membenci dosa, tetapi tetap tidak berdosa dan marah berlarut-larut. Ya, Firman Tuhan mengatakan jika ada yang menampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Itu artinya bukan berarti tidak melawan jika ditindas, tetapi meredam kemarahan dengan mengecilkan masalah besar dan membuang masalah kecil untuk menghindari pertengkaran dan konflik. Kalau kita baca ayat itu, Yesus bilang begini, engkau mengetahui mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, jika orang menampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Yesus tidak menghapuskan hukum Taurat. Yesus menggenapi. Artinya apa? Kalau masih pipi yang ditampar, kasih pipi kanan. Ya. Tapi kalau mata kita dicopot, jangan kasih mata kanan. Ngerti ya? Karena Yesus bukan bilang jika dicongkel mata kirimu, kasih mata kananmu. Bukan. Kalau ada orang mengugat bajumu, beri juga jubahmu. Itu kan hal kecil, saudara. Jika ada yang menuntutmu berjalan 1 mil, berjalan 2 mil. Itu nggak hal yang berbahaya, nggak hal yang krusial. Tapi kalau ada orang membahayakan kita, ada orang yang sudah merugikan kita besar, kalau rumahmu dituntut, misalnya rumahmu, hakmu, milikmu, tiba-tiba ada orang ngaku, itu milikku. Alkitab bukan berkata kasihkan rumahnya, bukan. Kita lakukan gugatan di pengadilan. Ya, kalau hal kecil, sudahlah. Ya, kalau hal besar, proses secara hukum, jangan jadi berdosa. Nangkap ya saudara ya, bukan berarti kita tidak ngapa-ngapain kalau ditindas diam saja, tidak. Kita jangan jadi tidak pintar, tidak bijak, saudara. Ya, karena yang contoh Yesus itu pipi, tampar pipi, digugat baju dan berjalan. Kalau berjalan kan nggak susah kali kan? Jalanlah Frans sama aku 1 mil, berjalan dia 2 mil itu sekitar 4 kilometer. Hitung-hitung olahraga. Tapi kalau dibilangnya minta kakimu ku potong, oh nggak bisa, itu udah pidana ya kan yo, pidana itu ya. Ya jadi hal kecil sudah, hal besar coba kita kecilkan. Jangan menjadi orang yang pemarah, yang senggol sikit ngamuk, senggol sikit gugat, saudara, senggol sikit lapor polisi, nanti diejek dikit langsung marah, gitu. Nah, nggak usah. Apalah ejekan, apalah bulian, ya. Sikit-sikit dibully marah, nggak usah. Biarlah kita tidak pemarah, tapi bukan berarti tidak marah. Amin, saudara ya. Sampai di sini bisa dipahami, ya. Lanjut, yang keempat, tidak mencuri tetapi berbagi. Saudara. Di ayat 28, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Amin. Orang yang mencuri seringkali karena tidak puas dengan apa yang ada. Ya, seringkali karena tidak puas dengan apa yang ada. Mari kita cukupkan diri kita dengan apa yang ada, saudara. Ya. Tapi marilah kita bekerja dengan tekun sehingga menghasilkan lebih banyak untuk bisa berbagi berkat bagi orang yang berkekurangan di sekitar kita. Hari Sabtu kita akan berbagi dan kepada panti asuhan disabilitas. Ya, puji Tuhan ada Mona yang jadi koordinatornya nanti. Ya sudah biasa ke sana. Mari kita berbagi. Ya. Gak ada alasan mencuri, aku kurang apa segala macam. Tuhan pasti cukupkan. Bisa makan, bisa minum, ada pakaian, ada tempat tinggal, cukuplah. Ya, tidak mencuri tetapi berbagi. Biarlah memberitakan kabar baik, biarlah kita menjadi orang yang membagi berkat. Untuk teman-teman yang masih mau bersumbangsi, berpartisipasi, nanti bisa hubungin Josephine ya. Kelima apa? Bagaimana sih pemberita kabar baik? Caranya ini ya. Nah ini ayat ke-29, saudara. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, setiap berjumpa dengan orang lain, maka biarlah kita menyapa dan bahas hal yang membangun. Hal membangun bukan berarti semen, pasir,
atau chat, saudara ya. Membangun iman seseorang, membangun semangat orang lain. Bahkan memberikan semangat yang positif terhadap hal yang tidak baik. Misalnya hal yang nggak baik, hari ini mungkin apa? Harga-harga mahal gitu ya. Semangat, mari kita sama-sama menabung gitu misalnya. Apa kabar? Harga mahal, nggak apa-apa, Tuhan pasti tolong ya. Tuhan pasti mampukan. Barusan ada yang chat sama saya, ada curhat, ya sabar ya yang baik, semua nanti kalian kasih ada yang baik. Tuhan pasti tolong gitu ya. Kalau kita bilang ada masalah, kita makin susah, waduh memang sekarang mahal-mahal kali ya, memang bahaya lah ini semua, ini krisis moneter, apa segala macam. Oh makin stres orang, saudara. Ya, kita bisa melihat berbagai berita-berita yang membuat kekacauan di internet ya. Ya. Di sini banyak soal orang ternyata banyak suka hal-hal yang negatif. Saya dapat dengar cerita dari Josephine bahwa dalam ilmu komunikasi dikatakan bad news is a good news. Kalau berita yang buruk orang suka. Apa tadi itu ya? Apa tadi ya? Kayak mana dia ya? Begitu dia udah kayak gini rupanya dia gitu. Ya, tapi enggak, biarlah kita menjadi pemberita yang baik. Ya. Bukan jadi pembangkit amarah. Ya, supaya orang yang di sekitar kita, orang yang mendengarkan kita bisa dikuatkan. Ya. Bukan menjadi pembangkit amarah, ketakutan atau membuat orang merasa dikecilkan, direndahkan dan bisa hilang semangat. Ya. Kadang-kadang kalau ada orang jumpa, lucu ya kebiasaan orang-orang, kalau jumpa, gemuk kali sekarang gitu. Kenapa lo mesti bilang gemuk kalau dia memang gemuk ya kan? Ada aja salah, kok kurus kali, kurus salah, gemuk salah, kok hitam kali, pakailah itu perawatan, uang kan banyak misalnya. Gemuk kali gitu. Banyaklah diet, baru pun jumpa dia bilangnya gemuk kali. Ya, kalau lemah sekali, lagi susah ya, nggak usah begitu. Mari kita ucapkan yang baik. Amin, saudara. Yang kelima tadi, penuh perkataan membangun, itu memberita kabar baik. Yang keenam, nah ini saya mau bagi juga di sini. Tidak mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu mengajar kita tentang segala sesuatu. Tapi apabila ia didukakan, malah membuat ia tidak bermanifestasi dalam hidup kita. Manifestasi itu menyatakan dirinya, menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Setiap orang yang sudah menerima Yesus, ada Roh Kudus dalam dirinya. Tapi waktu Roh Kudus bermanifestasi, hidupnya penuh kuasa, hidupnya dalam tuntunan Tuhan. Tapi kalau Roh Kudus tidak bermanifestasi, Roh Kudus tidak, orang itu hidupnya tidak berubah, hidup tanpa kuasa, hidup biasa-biasa. Ya, Alkitab mengatakan bahkan membuat Roh Kudus itu bahkan membuat kita tidak, kalau dosa waktu Roh Kudus didukakan, membuat kita tidak bisa peka terhadap tuntunan Roh Kudus, sehingga kehidupan kita menjadi tanpa kuasa dan lemah, kebingungan. Kalau Roh Kudus kita dukakan, kita tidak bisa dengar, kebingungan, tetap bingung, tetap galau, di gereja tetap gereja mungkin ya, tapi galau, saudara. Ya, apa sih yang mendukakan Roh Kudus? Yang membuat Roh Kudus berduka, kita bisa lihat di ayat keempat, saudara ya. Kadang-kadang banyak orang tafsirnya beda. Alkitab kita luar biasa sederhana, ya. Tetapi yang ya kan di ayat 30 tadi kan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Di ayat 31 jelas, segala kepahitan. Oh, haleluya. Ya, apa yang membuat Roh Kudus berduka adalah kepahitan. Hatinya pahit, hatinya dendam, hatinya membenci, hatinya nggak memberi pengampunan, masih benci sama orang. Itu mendukakan Roh Kudus. Apa seperti doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, bahkan kita mengatakan jika engkau tidak mengampuni, dosamu pun tak diampuni. Apalagi yang mendukakan Roh Kudus, kegeraman, mau marah saja ya. Memanglah si anu ini, memanglah ini nggak tahu diuntung, memanglah ini nggak jujur gitu loh. Kegeraman membuat Roh Kudus berduka.
Apalagi pertikaian, pertengkaran, ya, pertikaian. Tentu dalam ini kita bicara tentang keluarga dengan sesama anak Tuhan, gitu, ya. Sekali lagi kalau tadi kita misalnya ada pertikaian di pengadilan, biarlah hukum yang menegakkan. Jangan jadi bertikai terus-menerus, ya. Apalagi fitnah, ya, itu mendukakan Roh Kudus, saudara. Apalagi selanjutnya adalah dan segala kejahatan, itu mendukakan Roh Kudus. Jadi pemberita kabar baik tidak mendukakan Roh Kudus, tapi hidup sesuai tuntunan Roh Kudus, ya. Dan biarlah kiranya hidup kita selalu intim dengan Tuhan, sehingga Roh Kudus memenuhi kita setiap hari, saudara. Amin. Yang ketujuh apa? Ini satu lagi. Sederhana. Tapi ini sangat berdampak bagi orang. Di ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni. Pribadi yang ramah sangat memberikan semangat yang positif, ditambah dengan pembicaraan yang ramah sangat menguatkan orang. Ingatlah bahwa kita pembawa kabar baik. Dengan sikap yang ramah, maka Injil akan mudah diberitakan, saudara, ya. Apa kabar? Selamat pagi. Ya, kemarin saya ketemu saudara-saudara yang jarang ketemu sih, suaminya sepupu saya. Apa kabar? Gimana kerjaan? Masih sering keluar negeri gitu ya? Oh iya bang, begini-begini. Kalau kemana keluar negerinya? Oh banyak sering ke Arab bang. Oh di sana susah dong makanannya. Apa aja makanannya? Oh ya daging-daging lah bang, susah sayur gitu. Ini ramah. Jangan kalau kemana-mana kita diam aja ya. So jaim gitu kan. Kebanyakan orang seperti itu ya. Ya, jaim, diam, nggak mau ngomong. Ya, sebagai pemberita kabar baik itu tidak akan bisa mengoptimalkan kita. Biarlah kita menjadi orang yang ramah saja. Ya, kesimpulannya apa? Mari terus perlengkapi diri kita terus-menerus dengan hidup bersekutu dengan Tuhan dan melakukan firman agar kita menjadi sahabat Kristus yang membawa kabar baik dengan optimal. Kiranya semakin banyak jiwa yang diselamatkan dan dikuatkan oleh hidup kita. Karena kabar baik bukan hanya tentang keselamatan bagi orang yang belum percaya, tetapi juga memberikan kebaikan Tuhan, memberitakan kebaikan Tuhan, sehingga menguatkan setiap orang yang termasuk yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Selamat melayani, selamat memberitakan kabar baik. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sampai di sini saudara, ada yang mau menambahkan atau bertanya atau bersaksi, silahkan saudara. Ada? Windy Manik, ada mau bertanya? Mona, Andreas, Rio, Josephine? Ada yang mau bertanya apa sudah jelas? Bersaksi juga boleh. Kalau ada pertanyaan kita bahas dulu. Kalau sudah tidak ada nanti kita lanjut ke diskusi yang lain. Tapi kita ke topik ini dulu. Di bahan ini nanti bahannya saya akan kirim buat saudara-saudara semuanya ya. Nanti bisa dibaca lagi, bisa juga dipakai untuk memberikan firman Tuhan dimanapun Anda melayani. Ya silakan. Mungkin Mona atau Windy ada pertanyaan atau mau ditambahkan? Rio, Andreas, silakan. Aku lah dulu ya, Bang. Silakan, Mona. Ya. Ini tadi ada 7 apa namanya ya, syarat pemberita kabar baik. Nah, ada 7. Nah, dari yang ini, Bang, menurutku agak ada yang kurang. Kenapa ada yang kurang? Untuk tren saat ini ya, nggak tahu teman-teman mungkin mengalaminya atau hanya aku yang terlalu lebay. Gini, beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan lalu kalau nggak salah ada Bang Zivo yang membawakan materi firman Tuhan kita mengenai flexing. Nah, jadi aku kaitkan dengan pembelajaran kita pada hari ini, pembelajaran firman Tuhan kita pada hari ini. Kenyataannya kan Bang dan kakak-kakak di sini, flexing sekarang suatu fenomena yang
trending gitu kan, seperti yang dibilang Bapak Ibu dari pakar komunikasi yang dibilang Kak Josephine, bad news is good news gitu kan. Nah, jadi termasuk juga di dunia pekerjaanku, kalau nggak pamerisasi, kalau nggak, aku baru libur dari luar negeri loh, aku baru gini loh, baru gini, ketemu Pak Kadis, ketemu ini. Nah, yang notabene sebenarnya beberapa dari yang dia bilang itu sudah kita jalani gitu kan. Jadi atau seperti yang Abang bilang tadi, persoalan sebenarnya nggak terlalu besar, masih bisa diredam dengan air, reda, ya sudah gitu kan, saling memperbaiki diri masing-masing, besok ketemu lagi di dalam pekerjaan. Nah, jadi yang trending sekarang itu adalah masalah pamerisasi. Kalau bahasa Medan apa? Bengak kali pun kau gitu kan, atau bongak kali pun kau. Nah, jadi bahkan tidak jarang di tengah-tengah keluarga kita sendiri, persepupuan, perkeluargaan, ada aja yang kita temukan yang seperti itu. Misal dia mobil baru berkunjung ke rumah kita 10 kali nanti di klaksonnya itu, padahal kita udah buka pintu rumah gitu kan. Jadi hal-hal yang seperti ini yang menurutku salah satu fenomena baru yang harus kita sama-sama redam. Kita masing-masing punya prestasi pasti, itu nggak bisa terpungkiri karena Tuhan Yesus juga setiap hari mengaruniakan berkat sama kita kan. Jadi pasti setiap hari kita punya prestasi yang harus kita syukuri, pasti ada juga kegagalan yang membuat kita belajar untuk bagaimana supaya kegagalan itu tidak terulang lagi besok. Itu yang pertama, Bang. Kemudian yang kedua, selain masalah flexing itu terlalu sering mengagungkan diri sendiri. Aku sudah sampai di sini. Tapi dia nggak tahu di belakang itu semua pasti ada tuntunan Roh Kudus yang membuat dia sampai di pencapaian itu. Nah, bagi kita yang Nasrani ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini yang membuat semakin, kalau aku bilang dunia semakin nggak baik gitu, semakin nggak enak, semakin nggak nyaman kan. Nah, kemudian betul yang Abang bilang itu, persoalan yang kecil menjadi besar. Kemudian aku ya pribadi nggak tahu dengan segala kenaifan atau gimana gitu kan. Terkadang aku juga di balik punggungku selang berapa meter durasi bikinlah, bukan durasi ya, jarak 100 meter teman-teman udah mengatakan aku dari belakang, oh tadi dia gini. Nah, mungkin ada teman yang loyal sama aku, disampaikan ke aku, tapi diginiin loh Bu, diceritain tentang ini. Nah, menyikapi ini yang terkadang sulit gitu kan. Apakah aku harus, siapa tadi yang ngatain aku? Kan nggak mungkin. Nah, jadi kalau aku berpikiran bagaimana meminimalisir, betul yang Abang bilang itu, bagaimana meminimalisir rasa sakit hati, bagaimana meminimalisir persoalan yang sebesar bola kaki menjadi sebesar bola kasti, atau bila perlu sebesar kelereng, sehingga akhirnya diinjak, selesai persoalan. Nah, jadi kedua poin itu Bang, bagaimana mengatasi flexing, dan yang kedua bagaimana mengecilkan persoalan yang besar, terus rangkumannya ini juga dari salah satunya dari yang 7 ini, tidak dendam, tidak marah, tidak, jujur terkadang kalau flexing dan dikata-katain dari belakang itu, namanya pun manusia, pasti ada rasa jenuh kan, ada rasa pasti terkadang meluap-luap, oh sekali kau ya kok kata-katain aku, 2 kali 3 kali, awas kau ya, pasti ada rasa seperti itu. Nah, tidak jarang juga ini di depan mataku ya, awalnya kawan itu diceritain dari belakang ke aku, tahu nggak gini. Tapi yang nyeritain itu jadi dekat kali sama yang diceritainnya. Jadi kayaknya, tadi kok ceritain dia sama aku dari belakang, sekarang kok 4 kali kalian. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang kurasa aku bisa tawarkan solusi bagaimana mengecilkan masalah yang besar menjadi masalah yang kecil gitu. Kemudian nggak usah lebay, walaupun terkadang jujur ku katakan naik juga tensi. Awak berangkat kerja 110/70, pulang kerja di 150/90. Nah, itu pasti terjadi. Jadi itu Bang, kira-kira yang bisa aku sampaikan. Gimana kira-kira masukan dari kawan-kawan, dengan mungkin nggak hanya aku ya, teman-teman yang lain pasti ada aja yang mengalami hal yang seperti itu. Itu gimana Bang? Oke. Tadi maksudnya ada yang kurang dari apanya, maksudnya gimana nih bertanya gimana jadi biar lebih jelas gitu Bang.
Maksudnya ini tentang itu, menanggapin itu. Ya, yang Ah, kan ada 7 Bang. Pertama boleh ditambahkan mungkin bagaimana kita supaya tidak pamer dan menjadi pribadi yang rendah hati. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kita menjadi, salah satu mungkin udah ada di sini, seseorang yang pembawa damai. Walaupun kita sendiri, di pribadi kita sendiri pun dijolimi, kata-katain dari belakang, ditusuk dari belakang. Bagaimana kita apa ya? Mana ya? Rasa yang ditusuk itu bagaimana kita menyelesaikannya. Nah, kira-kira seperti itu. yang pertama tadi sudah jelas, dia yang poin pertama, meninggalkan dosa yang lama. Dia pamer segala macam itu ya biarlah kita tinggalkan. Walaupun mungkin ya waktu kita sudah kenal Tuhan kita diberkati luar biasa, malah jadi pamer kan begitu saudara ya. Kadang-kadang kan bukan apa ya, sering sekali orang misalnya berkhotbah sepertinya kesaksian gitu loh, tapi lama-lama kesaksiannya, harusnya kan kesaksian itu kan harus lebih banyak tentang Kristus dan bagaimana pertolongan Tuhan, bukan bagaimana saya dapat rumah mewah, uang yang banyak gitu loh. Lama-lama selip saudara ya, karena iblis juga akan terus berusaha menjatuhkan kita ya, itu pasti. Semakin kita dekat dengan Tuhan, iblis akan terus berusaha mencoba menjatuhkan kita ya. Kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan ya. Hidup baru itu bicara tadi semakin hari semakin seperti Kristus, tentu ada tahap-tahapnya ya. Kita belajar, misalnya kita lihat orang flexing tadi ya, flexing itu membanggakan diri ya, mempamerlah bahasa Indonesianya ya. Saya pun juga baru dengar itu istilah itu ya, baru dari teman saya, flexing. Saya pikir flexing ini pijat lah, refleksi, rupanya flexing itu pamer gitu ya. Ya, kalau orang yang pamer, biar kita saja yang berubah saudara. Apa sih yang mau kita pamerkan? Semua dari Tuhan saudara, amin. Kalau misalnya kita hebat, yang lebih hebat juga banyak. Kalaupun kita sangat hebat, semua juga dari Tuhan, amin saudara. Kita harus ingat bahwa semua ini kasih karunia saudara, amin. Kita pun ada di sini juga kasih karunia, bukan karena kita hebat sekali, bukan karena kita suci kali, tidak ya. Kadang-kadang juga orang yang sudah berusaha mendekat kepada Tuhan bisa ada cenderung untuk, bukan cenderung ya, bisa jadi sombong rohani, merasa aku lebih pintar Alkitab, lebih rajin puasa gitu ya, atau lebih banyak menolong orang miskin. Enggak, apapun yang kita buat biarlah nama Tuhan dimuliakan. Itu pertama. Ingatlah bahwa semua ini dari Tuhan untuk Tuhan ya, dari Tuhan untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Kalau kita sudah diberkati, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Baru bagaimana menghadapi orang yang menggosipi kita dari belakang, itu biasa saudara. Itu biasa, orang yang menggosip itu kan orang iri saudara. Orang iri yang digosipin pasti orang dianggap dirinya lebih hebat, ada kelebihan, ada jatuhkannya. Orang sering begitu ya. Kalau secara tak sadar supaya meninggikan dirinya, dia jatuhkan orang lain. Biarlah kita nggak seperti itu. Ya kita nggak usah dengar, itulah tantangan kita hidup di dunia ini. Amin. Besok kita bangun ada lagi tantangannya. Jika hari ini Mona panas, nanti besok udah nggak usah panas, anggap aja lucu-lucu, gitu ya. Orang menceritakan kita, berarti kita udah lebih hebat dari dia. Sudah. Kalau kita nggak lebih hebat dari dia, nggak akan diceritakannya. Paling sekali aja dibahas. Tapi kalau kita lebih hebat, kita lebih diberkati, akan ada cara-caranya untuk memuaskan diri, untuk menceritakan kita. Nggak apa-apa, nggak abjad. Aku ingat, aku udah diberkati, kayak dibilang apa itu istilahnya, anjing menggonggong kafilah berlalu. Kita punya tugas yang lebih besar, kita punya iman yang lebih besar. Nggak usah bebani pikiran kita dengan hal-hal kecil yang tak penting, dan jangan itu jadikan beban dalam kehidupan kita. Ya, yang pasti dalam persekutuan kita dengan Tuhan hari lepas hari, biarlah kita juga masih diubahkan. Waktu saya renungkan firman ini, bahan ini saya juga berubah. Ya, walaupun kita benar, ya menghadapi orang-orang mungkin yang hidupnya nggak benar gitu loh, jangan langsung emosi, jangan langsung marah, nanti kita nggak diterima firmannya, saudara.
Ya udah tahu nih, yang Mona bilang tadi tuh, ada orang-orang yang sering menceritakan kita, membenci kita. Kalau kita datang, kita bisa jadi nggak ramah kan? Oh ini kau, kok ini muka kita mutung. Oh ini kalau kita langsung kita marah. Enggak, tapi kalau kita seperti itu, kabar baik, gagal diberitakan. Ya, yang Mona hadapi juga, semua kita mungkin menghadapi juga, termasuk saya. Sebagai pembawa kabar baik, itulah beban kita. Biarlah kita tetap jadi berkat buat orang, biarlah kita tetap menjadi pemberita kabar baik. Itu mana kira-kira, ya? Bisa dipahami kira-kira? Bisa Bang. Oke. Yang lain silakan. Windy mungkin ada pertanyaan, silakan Windy. Atau ada yang mau ditambahkan? Kalau udah jelas ada yang mau ditambahkan ya. Tadi Mona menambahkan juga lah ya, seperti bagaimana menghadapi seperti itu, boleh juga. Atau sudah jelas Windy? Atau mau ditangkap atau mau bersaksi, silahkan. Nggak apa-apa, jangan malu-malu. Nggak apa-apa, nggak ada salah benar di sini. Kita sama-sama belajar, sama-sama menguatkan, ya kan? Ini Kak Mona ini dari Papua Barat, jauh dia ini. Datang dia, sama-sama kita bertemu sih, luar biasa. Silakan Windy. Ada yang mau sesuatu mau disampaikan? Iya Bang, izin Bang. Tadi kan dalam poin ke-7 ya Bang, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Yes. Di sini aku mau cerita sedikit Bang, soalnya Ya, saya juga silakan. soalnya bukan orang yang ramah gitu Bang. Ya, Ini sifat burukku yang aku temukan terakhir ini gitu Bang. Soalnya aku terakhir ini susah kali untuk ngajak orang ngobrol atau menyapa orang duluan. Jadi untuk nyapa orang aja aku malas gitu Bang. Terus kalau untuk mimik wajah Bang, mimik wajah juga judes. Jadi orang kalau mau mencakapi kita juga mikir, ngapain aku cakapi orang mukanya kayak gitu, pasti orangnya nggak baik gitu. Jadi aku itu orangnya gitu Bang, susah untuk ngajak orang duluan ngobrol, terus mukanya juga jutek, dan itu sifat yang pengen aku ubah tapi susah Bang. Oke. Mengarah Bang. Oh itu. Biar Oke. bisa berubah Bang. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Saya ini dulu persis seperti Windy. Kenapa kita begitu? Tentu ada hal-hal yang sudah kita alami. Ada kemarahan, ada kesedihan, dan segala macam ya. Saya ingat sekali kalau dulu waktu karena saya dari kecil itu ya ditempa Tuhan luar biasa ya. Banyak mengalami hal-hal yang tidak enak gitu ya. Kita polos, kita baik, dianiaya, akhirnya timbul siap bertarung dengan siapapun juga gitu ya. Kemudian saya bertobat, saya kenal Tuhan, saya pelayanan. Jadi kalau saya nggak dengan orang yang saya kenal, muka saya tegang aja gitu saja. Pernah ada teman bilang gini, dulu aku bro katanya, lihat kau tengok kok adalah preman ini pelayanan di gereja, mukanya sok kali katanya. Tapi waktu udah kenal kau ramah kali bro katanya. Ya tapi ya itu pun saya belajar sama-sama. Ya waktu kalau saya udah kenal orang, saya hai apa kabar, saya berubah. Ya ini saya bicara sudah berubah ya. Tapi pun tetap saya harus berubah. Saya pun harus berubah juga, berarti kalau di mana-mana mukanya tegang. Wah, saya nanti bilang istri saya, bilang papa senyum sedikit pak, kalau nggak mukanya macam mafia katanya. Ya, mata tegang, mata belajar. Ya saya mau belajar, tetap mata saya awas kemana-mana, saya matanya awas. Tapi biarlah ramah. Bagaimana supaya ramah? Kita ngerti dulu. Waktu kita ramah, yang untung kita kok. Ya, yang untung kita. Kita bisa memulai pembicaraan, kita bisa menambah wawasan, kita bisa menambah pergaulan, kita bisa banyak hal. Apalagi kalau pekerjaannya swasta ya yang mencari dari orang bukan seperti pegawai, ya profesional seperti saya, mesti ramah. Kalau nggak ramah, siapa yang mau berhubungan dengan saya? Ya, ingat bahwa untungnya itu kita. Nah, waktu kita ramah, apa sih untungnya kita? Kita akan lebih disenangin orang. Berarti kan orang ramah. Walaupun mungkin orangnya nggak baik-baik sekali ya,
Tapi waktu dia ramah, apa kabar? Apa kabar Windy? Windy masih, oh iya, baik kan begitu ya. Walaupun mungkin dia orangnya nggak terlalu baik, bukan yang sangat-sangat baik. Tapi begitu dia ramah, itu udah 50% dapat poinnya gitu. Orang ramah itu pasti orang yang rendah hati. Ya, orang yang ramah pasti dia mau mengendalikan dirinya gitu loh. Ya. Dan biarlah kita ramah kepada orang lain. Apalagi kita kalau paham bahwa tugas pemerintah kamar mandi itu adalah perintah Yesus yang wajib buat kita. Kalau kita nggak ramah, kita nggak akan diterima orang. Ya, kita harus ingat dulu kasih itu memenuhi kita. Ya, aku ramah samamu bukan karena apa-apa, karena aku sayang sama Tuhan Yesus. Gitu aja. Kasih Tuhan Allahmu dan kasih sesamamu. Ramah kan bukan berarti harus ikut apa kehendaknya, mesti paham juga ya. Kita boleh ramah, tapi kita juga harus berhikmat. Kita juga harus bijak. Kadang-kadang ya, saya tahu kita orang-orang Batak ini kan orangnya tulus-tulus ya. Orang Medan lagi orangnya baik-baik gitu ya. Kadang-kadang udah ramah, orang bisa memanfaatkan, oh bisa nih diolah nih sedikit. Udah ramah, pinjam duit dulu bro. Terus hilang kan gitu, nggak usah. Tetap saja ramah. Kalau tiba-tiba dia pinjam duit, dia sehat, badan tegap ya kan. Apalagi dia pakai ayat Alkitab bilang kan bro, janganlah menolak pinjaman. Oh, itu kalau untuk orang yang nggak mampu, gitu lah bilang. Oh maaf ya, belum ada gitu aja bilang, belum ada untukmu yang mau buang-buang duitku gitu dalam hati. Tapi kita ramah saja. Ya, segala kepahitan harus selesaikan dulu. Ya, kemudian belajar ramah kepada orang lain itu pasti menguntungkan kita. Ya, apalagi ini yang Windy lagi dalam skripsi itu sangat menentukan sekali kalau kita biasa ramah. Waktu saya kuliah itu saya kuliah di negeri ya, dosen-dosennya pun strength gitu ya. Tapi kalau sejak dari saya masuk awal saya ramah, pagi Bu, pagi Pak. Dulu kalau kami di kampus bilang pagi Bang gitu lah. Ke perempuan Kak, tapi agak sanksi juga awal. Jadi Bu gitu lah. Tapi waktu saya kuliah saya serius gampang. Karena saya ramah, pagi Pak. Ya waktu saya ambil S2 juga begitu, dari Bang, pagi, Bang, selamat sore. Cuma itu aja. Bukan ngajak dia karaoke, bukan ngajak dia ngasih apa-apa, enggak. Sampai ada teman saya bilang, Bang, abang kok mudah kali bikin tesisnya Bang. Abang ngasih berapa? Saya bilang, ada aku ngasih apa-apa. Cuma pagi Bang, selamat pagi. Apa sih susahnya bilang pagi? Apa sih bilangnya sore? Kan gitu, nggak ada susahnya. Dan waktu kita senyum, muka kita lebih cerah, muka kita lebih sehat, kita jadi lebih keren. Itu kira-kira Windy, bisa dipahami? Ya, bisa ya. Jadi tetaplah hati kita dibenarkan dulu, dan tentu itu nggak mudah. Ya, mulai berubah, mulai ajak orang lain bicara. Dulu saya belajar waktu ngajak orang lain bicara, agak berdetak juga jantung ini. Ya, karena dulu saya dibilang itu anak yang pemalu sama mama saya. Oh, anakku yang pemalu. Jadi saya belajar, ketemu orang di pesawat ngobrol. Ya misalnya contoh ya, mulai buka pembicaraan. Oh Pak, ini ke Medan, misalnya dari luar pulau atau dari luar negeri ke Medan, saya tanya, ini mau pulang ke Medan atau mau pergi ke Medan? Nah, kan sederhana. Waktu kita mulai pembicaraan berarti kita memikirkan orang lain. Oh gitu ya. Oh mau kerja Pak, oh mau kerja ya, saya mau pulang. Gitu ya, sudah, selesaikan, nggak masalah. Ya. Amin ya. Apalagi kita dalam pelayanan, apa kabar gitu loh ya. Ya dulu waktu kita ketemu di tempat Jimmy kan, saya duduk bicara sama Windy, sama Gia, kan ngobrol bagaimana kan begitu. Gitu kira-kira ya. Oke Windy, bisa dipahami? Oke, semangat, Tuhan berkati. Ada lagi yang lain? Kalau aku lain pula Bang. Nah, kayak mana Mona? Kalau aku udah seperti itu, bikin sesuatu yang bukan dendam sebenarnya ya, tapi bagaimana aku jadi lebih menghindari persoalan. Bagaimana caranya mau ramah, ada 5 menit yang lalu dia ngata-ngatain kita dari belakang. Jadi kalau aku kebetulan ada yang seperti itu kondisinya di tahun ini di kabupaten kan. Jadi kalau aku dia Bang, kalau ditanya kayak mana? Kenapa kalian nggak jalan bareng? Kenapa nggak berangkat bareng ke kantor atau seperti apa? Biar dia dengan kendaraannya, aku biar dengan angkutan umum. Jadi dalam artian nanti
dengar lama di sini gara-gara apa? Pengen juga dengarnya Bang. Yang saya bilang tadi, ramah bukan berarti harus kembali ke semula, bukan. Ramah cuma halo Pak, cuma gitu kok. Bukan berarti harus pergi bareng ke kantor. Udah tahu kita dia misalnya orang itu suka menipu gitu loh, tetap aja ramah. Halo Bang, mari lagi gitu aja. Dia dulu pinjam dulu sepeda motormu 2 hari, ya nggak usah kasih. Sekali lagi, sikap yang ramah dengan mempercayai orang lain itu 2 hal yang berbeda, saudara. Ya itu 2 hal yang berbeda. Jangan dicampur baurkan. Kita ini karena anak Tuhan, anak Medan itu polos gitu loh ya. Kalau orang udah pernah nipu kita soal duit, ya kan kita harus ramah. Jangan lagi, ya halo gitu, terus jam lagi lah mau buka usaha, kita kasih lagi. Itu bukan namanya ramah, itu namanya tak bijak, kan gitu. Tetap saja ramah, biarlah Mona tetap terkenal ramah, terkenal baik. Kalau kita bisa lihat artis-artis itu, para pemimpin-pemimpin negeri, para itu kan ramah-ramah kali semua. Bukan nggak pusing kepalanya menghadapi netizen ini semua. Taulah netizen Indonesia kejamnya luar biasa. Tapi ramah saja kan. Lihat Pak Presiden Joko Widodo senyum aja, ya. Tapi kalau nggak sur nggak dibuatnya. Ramah-ramah. Tapi bukan berarti kita bisa dikibulin, bukan ya. Gitu kira-kira Mon ya. Kalau misalnya udah kita ya kita aja ramah, biarlah Mona tetap kelihatan baik gitu. Mari udah nggak perlu mari itu ayo sama-sama kita ke kantor, nggak ada urusan kantor masing-masing kok gitu ya. Cerdilah seperti ular, tulus seperti merpati ya. Saya dulu waktu SMP kalau polos-polos sekolah itu dikompasin orang, saudara, betul. Mukanya bingung-bingung dikompas orang pada laki-laki kan. Lama-lama saya berubah, jadi kalau di luar saya tetap matanya awas gitu loh saya. Ya kan? Ya kita lihat juga senyum-senyum sendiri kita nggak jelas. Kacau lah, dipanggil lah, sini kok katanya kan gitu loh. Sini kok dulu. Ya, jadi saya bilang itu juga saya alami, jadi saya berubah. Di luar mata saya tetap awas, tapi begitu ketemu orang, halo Pak, apa kabar, sama siang gitu. Ya. Perhatikanlah kalau orang yang dibegal gitu, kena begal, kena kompas itu mukanya culun-culun lah. Tapi bukan berarti kita nggak ramah. Mata kita berani, tapi kita tetap ramah. Ya, Mona ya. Biarlah kita tetap jadi orang yang ramah. Itu yang mahal hari-hari ini. Kenapa orang nggak ramah? Orang banyak kecewa tentu ya. Kau nakal, kau jahat gitu ya. Ini semua kita sedang hadapi hari-hari ini. Tapi biarlah kita tetap menjadi orang yang ramah. Orang yang ramah, udah saya misalnya ketemu, halo apa kabar? Ya sehat, dah, gitu aja udah. Selesai lah. Daripada kita datang diam aja kan kacau kita. Terus khotbah pula kita shalom, haleluya. Wah, orang pun pening. Apanya wah ini yang kesurupan atau kepedukan ini katanya. Tapi ramah ya. Tetap jadi orang yang luar biasa. Anda lagi nih, kira-kira kalau Anda lebih suka dengan orang yang ramah atau orang yang mukanya tegang? Pasti yang ramah toh. Ya kan? Nomor 2 lah baiknya. Mungkin Anda bilang, ini ramah-ramah penipunya mungkin begitu ya. Tapi kan senang kita kalau diramahin kan? Iya, misalnya contoh saya nih suka bikin salah sama Mona, tapi kalau halo Mona apa kabar? Pasti senang kan? Walaupun dalam banyak kali pun ceritamu pasti kau pinjam duit lagi misalnya. Tapi pasti senang diramahin kan? Hai Mon, gitu. Daripada udah minjam duit, nggak balik-balikan duit, lari-lari pula ya kan, asal di telepon lari. Bentar ya Mon, kalau mau iya Mon lagi susah nanti ya, kalau ada duit aku kabarin aku bayar ya. Pasti Mona lebih senang kan sama yang ramah daripada yang mutung, udah minjam, dia pula yang merasa mawa. Ya kan, nggak ada uangku yang mau ngusuk telepon aku dulu kan, lebih kesal Mona tentunya. Ya, oke, bisa dipahami kira-kira? Itu perjuangan kita. Mari terus berjuang, saudara.